Kapolri yang saya hormati Bapak Presiden, Bapak Masar, Proyai dan Dasar, Pak Kajari, Pak Kasih, maaf, Ibu Kasih Bidu, ya. Tidak pernah bertemu pada saat rekonstruksi. Oke, yang pertama begini, izin Pak Kajari, saya sejak awal ini sebenarnya tugas pertama saya setelah dilantik. Bahkan sebelum dilantik ini kejadian. Jadi malamnya kejadian, besoknya kami dilantik. Jadi kita secara secara ex officio langsung bergerak setelah dilantik. Kami berkoordinasi. Nah kemudian pihak Polres sejauh ini kami nilai sudah kooperatif dengan memberikan perkembangan-perkembangan. Disitulah kami sampaikan sebagai orang yang dipercayakan untuk mengemban amanah sebagai bidang hukum di Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi dan cabang. Kami mulai meyakinkan nahdiyin bahwa mari kita percayakan proses ini kepada aparat penegak hukum. Walaupun desakan-desakan terutama dari santri-santrinya Pak Kiai sendiri yang notabene itu kebanyakan adalah preman-preman pasar. Ormas, Ibu bisa bayangkan bagaimana ketika kiainya, gurunya kemudian disakiti. Itu girohnya, Bu. Mereka sedang semangat-semangatnya untuk menimba ilmu, kemudian gurunya disakiti. Bapak Kajari dan Ibu bisa membayangkan bagaimana kami harus menjelaskan proses hukum ini kepada kawan-kawan nahdiyin. Bukan main susahnya. Ya Pak, bisa dibayangkan itu, bukan main susahnya. Paginya hari itu juga para santri ingin, ayo kita sweeping. Ada dugaan si A, si B, si C. Oh dia sudah tidak ada di sini. Oh informasi kita banyak, Bu. Meluber informasi kita. Dan itu sudah kita sampaikan ke kawan-kawan di sini. Diterima atau enggak saya nggak tahu. Ditindaklanjuti atau enggak kami tidak tahu. Seperti itu. Nah kemudian kami mendapatkan SP2HP, Bu, kemarin yang menyampaikan bahwa masa penahanan ini berakhir di tanggal 13 pukul 24.00. Lalu apa akibatnya ketika masa penahanan itu habis, sementara berkas ini belum P21? Maka demi hukum harus dibebaskan. Betul Ibu? Tapi kami di bawah ini nggak ngerti, Bu. Susah payah kami mencari informasi keberadaan pelaku-pelaku ini sudah teridentifikasi dan ditangkap, ini malah dilepaskan. Mungkin bagi kami, bagi saya mungkin bisa mengerti, Bu. Tapi kawan-kawan hari ini agak merepotkan, Bu. Sejak Jokowi menjabat, ya, yang setia mendukung pemerintahan Sopo. Adakah ormas keagamaan lain yang bersuara lantang? Tidak ada.
Itu kenapa kami meyakinkan kawan-kawan Nahdliyin untuk percayakan sepenuhnya proses ini kepada aparat penegak hukum. Lalu ketika hal ini terjadi, hari ini terjadi, kepercayaan itu bagaimana? Masih ada? Masih ada yang percaya? Masih ada yang percaya? Tidak. Kami paham prosedur yang Ibu tempuh 14 hari. Tapi perlu Bapak dan Ibu lihat, ini persoalan pidana bukan 170 biasa, Bu. Ini menimpa salah satu kiai dan pengurus ormas keagamaan terbesar di Indonesia. Ketua umum kami sudah berbicara tentang hal ini. Artinya apa? Ini sudah menjadi atensi nasional. Mohon maaf, Bu, bukan berarti kami mengintervensi kinerja dari aparat penegak hukum, bukan. Tapi kami mohon, seperti disampaikan tadi oleh Pak Kiai dan ini, kami sebisa mungkin, sekuat mungkin menahan tindakan-tindakan main hakim sendiri, Bu. Begitu Pak Jadi. Kami juga ingin dalam suasana pilkada seperti ini, itu semua kondusif, baik di Karawang maupun di Bekasi. Tapi dengan kejadian ini, dengan informasi yang beredar hari ini, itu membuat kami semua, ya mungkin lidah kami tidak sejahat netizen, ya, tidak sekasar netizen. Tapi mungkin ini lebih menguatkan kepada apa? Bahwa keadilan di Indonesia kalau tidak viral itu tidak ada kejadian. Tidak ada keadilan, betul? Mohon maaf terjadi. Sekali lagi, kami dalam hal ini bukan ingin mengintervensi kinerja dari kawan-kawan aparat penegak hukum. Lebih kepada kami support, susah payah kami berjuang untuk mengumpulkan informasi. Ada yang bilang, oh dia sudah lama resign. Ada yang bilang, oh dia masih ada di usahanya. Ada yang bilang, oh ini sudah lama ikut ke majelis pengajian. Tetapi ada informasi bahwa baru saja ada. Nah, informasi-informasi ini terus yang saya supply ke penyidik. Begitu Ibu. Ya, sekali lagi kami dari Lembaga Bantuan Hukum PCNU Kabupaten Bekasi dalam hal ini masih terus menanamkan kepercayaan kepada aparat penegak hukum, terutama kejaksaan. Kami juga tidak bisa menjelaskan satu persatu kepada warga Nahdliyin. Jadi mohon maaf apabila kedatangan kami dalam rangka mesti tidak percaya kepada para penegak hukum. Persoalan itu baru kami terima suratnya, kami yakin itu prosedur yang Ibu tempuh. Tapi mohon untuk persoalan ini Ibu bisa bedakan kapasitasnya. Ini bukan 170 biasa, bukan. Bedanya adalah kami bukan ormas biasa, kami ormas keagamaan. Bedanya itu kami bisa lebih menahan diri. Tapi ketika kesabaran itu habis juga, kami juga tidak bisa menahan kawan-kawan untuk bergerak di lapangan. Terima kasih. Itu saja yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kiai Ketua BPNU Kabupaten Bekasi, Pak Sekretaris BPNU Kabupaten Bekasi, serta seluruh jajaran KPH, Pak Kiai Ihsan, Bapak Kejari, Ibu Kasipidun dan serta jajaran. Izin memperkenalkan diri Bu, saya Ahmad Syahid, Ketua PCGP Ansor Kabupaten Karawang. Saya di sini temani dengan sahabat saya, Pak Ong, sebagai LBH daripada BP Ansor, yang kemudian kemarin itu pas awal kasus ini ditunjuk oleh PPGP Ansor untuk menjadi kuasa hukumnya sahabat kami, Basar, yang menjadi korban daripada pengeroyokan. Melihat dan seluruh Pak Kiai, Pak Kiai Haji Asep, dan juga seluruh rekan-rekan Basar lainnya, saya hormati. Melihat realita kasus pada hari ini, tentu sama seperti tadi Pak Kiai yang saya sampaikan, kami pun merasa sakit kan gitu ya. Kami ini sudah terombang-ambing dalam ketidakpastian kan gitu, dan terombang-ambing dalam ketidakpastian. Sementara kami di Ansor, walaupun kami Banser ataupun Ansor Banser Karawang ini tidak menjadi korban ataupun karena TKP-nya di sini, dan kami juga merasa ada rasa sakit, satu disakiti, semua merasa disakiti kan gitu. Kami pun merasakan hal yang sama kan gitu, merasa hal yang sama. Apalagi teman-teman kami pun di Banser, ya seperti Pak Kiai tadi katakan, mereka itu sebetulnya ya pengen aksi jalanan aja udah gitu, cara-cara yang tradisional seperti itu. Apalagi kemarin pun ada sempat pentolan habaib kan gitu, yang mau ceramah di Karawang. Mereka pun juga pengen melakukan aksi balasan saja kan seperti itu. Ini gimana ini berada mau ada Habib datang yang pada saat kejadian itu memviralkan secara live di Facebook kan gitu ya, di Facebook pada saat kejadian. Tapi kami masih bisa menahan diri. Kami masih bisa menahan diri. Tetapi melihat pada realitas hari ini, kami tidak tahu apakah sahabat-sahabat lain yang di bawah ini bisa menahan diri dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami dari PCGP Ansor Kabupaten Karawang beserta LBH, ya kami meminta kepada kejaksaan jangan sampai ini kasus menjadi presiden buruk, Bu. Ini kasus pengeroyokan yang viral di mana-mana, tapi penegakan hukumnya kok seperti ini. Ya. Jangan-jangan besok ya udah kita lakukan yang sama saja, tapi agak cerdas sedikit sehingga tidak tersentuh oleh hukum kan gitu ya, tersentuh oleh hukum bolak-balik dan lain sebagainya. Dan kami juga menekankan ya kepada Bapak Ibu semua yang ada di kejaksaan ini ya, untuk menegakkan kasus ini dengan sebaik-baiknya lah. Saya ini kami melihat bahwa hari ini kejaksaan pun ya banyak disorot lah gitu kan oleh masyarakat. Apalagi kemarin sempat kami juga sudah 1 tahun kasus penipuan, tapi juga belum diadili, belum diserahkan ke pengadilan. Dari kejaksaannya kan seperti itu 1 tahun. Terus juga ada kasus apa tuh kemarin itu masalah berarti boneka atau apa, belum juga itu ditangani. Jangan sampai ini menambah daftar PR kejaksaan di Kabupaten Karawang ini dalam hal penegakan hukum, sehingga nanti bisa menciderai integritas dari pihak kejaksaan sendiri. Jadi kami berharap kasus ini ditegakkan dengan seadil-adilnya. Pelaku sudah jelas, ya videonya pun sudah marak viral di mana-mana, tapi masa penanganan seperti ini, itu pun jangan sampai ini jadi presiden buruk kepada masyarakat. Kalau silakan aja, sorakan aja kan gitu. Toh penegakan hukumnya kalau seperti ini, pelaku yang ditangkap malah dibebaskan, penegakan hukumnya nggak jelas seperti ini. Mungkin itu saja dari kamar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada jajaran kejaksaan negeri Karawang. Tadi begitu banyak disampaikan oleh para kiai dan ketua Ansor. Saya anggap itu adalah bagian dari sebuah akumulasi kekecewaan kita terhadap penegak hukum. Karena jujur saja, sama seperti yang disampaikan bahwa kita itu sudah bersusah payah
menahan emosi, menahan rasa sakit, menahan segala hal yang berkecamuk dalam sebuah kebatinan tentang persoalan ini. Tapi kita sampai hari ini mampu menahan untuk taat terhadap apa yang menjadi suatu prosedur hukum gitu. Nah, namun ketika kami mendapatkan sebuah informasi bahwa para pelaku itu telah dibebaskan dikarenakan masa tahanan telah habis, ada satu pertanyaan oleh saya yang disampaikan bahwa masa penahanan yang dilakukan oleh kepolisian itu kurang lebih sekitar 60 hari. 20 hari pertama, kemudian ada tambahan 40 hari tambahan dari koreksi. Nah, kemudian dari kejaksaan menyampaikan bahwa sudah 3 kali melakukan petunjuk kepada kepolisian untuk penyempurnaan terhadap dokumen perkara ini. Pertanyaannya, petunjuk apa sih sebenarnya sehingga masa penahanan 60 hari itu tidak mampu menyempurnakan apa yang dia sebuah petunjuk dasar? Ya. Itu yang ya. Itu petunjuk apa? Serumit apa sih? Kalau memang rumit, yuk koordinasi dengan kami. Jujur saya secara pribadi juga kecewa kepada pihak kepolisian maupun pihak kejaksaan. Hari ini saya sebagai LBH GP Ansor Kabupaten Karawang mencoba terus mengakses kepada pihak kepolisian, minta perkembangan kemudian apa yang sebenarnya harus saya lakukan dari pihak LBH Ansor, kekurangan apa yang harus kita penuhi, keterangan apa yang harus diberikan tambahan lagi kaitan dengan keterangan saksi atau bukti apa yang harus kita hadirkan. Pihak kepolisian terkesan biasa saja. Nah, ini adalah bagian daripada sebuah akumulasi kekecewaan kami. Jadi saya harap ini ujungnya sekarang sudah ada di kejaksaan. Saya harap kejaksaan hari ini mampu bekerja secara profesional dan kemudian melihat dari sisi psikologi. Kami ini organisasi besar, kami ini organisasi keagamaan yang tentu telah berkontribusi besar terhadap negara ini. Jadi tidak ada salahnya bagi kami sebagai organisasi keagamaan yang terbesar di Indonesia meminta juga. Bukan meminta apa-apa, ini hanya meminta keadilan. Meminta keadilan apa yang sebenarnya sudah diproses, ya lakukan. Dan sebabnya nggak bisa adil, ditanyakan kenapa nggak bisa adil? Tolong sampaikan kepada kami apa yang menjadi sebuah kesulitan sehingga 60 hari ini tidak cukup untuk memenuhi apa yang menjadi sebuah petunjuk dari kejaksaan. Barangkali nanti kita coba bareng-bareng kita cari gitu. Tapi kan saya rasa kita ini sipil ya. Saya rasa gitu. Jadi ya mohon pada ibu dan bapak sekalian untuk bisa menjawab itu dan kemudian satu yang kami harapkan sebelum kami melakukan sebuah langkah-langkah di luar daripada sebenarnya keinginan kami juga, kami mesti bisa berlipat ganda ini. Gitu. Bahkan bisa se-Indonesia turun ke sini kami pastikan. Gitu, karena pimpinan kami di pusat pun telah selalu menyampaikan kepada saya kalau memang tidak bisa diselesaikan kami turun. Gitu pesan dari pimpinan saya. Maka dari itu saya mohon tolong serius terhadap perkara ini dan apa yang jadi sebuah kesulitan tolong sampaikan kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak sekalian atas saran dan juga masukannya. Saya ingin menanggapi yang dari Pak Sekjen bahwa kami kejaksaan di posisi netral. Kami tidak berpihak ke partai maupun paslon. Kami di sini adalah netral, Pak. Ya, bisa dipastikan kami setiap kali melangkah ataupun tindakan kami adalah netral. Gitu. Nah, terkait dengan penanganan perkara nanti akan dijelaskan langsung oleh Ibu Kasih Bidung. Tapi yang jelas bahwa
kami juga tidak ada kepentingan ataupun hal-hal lain yang mungkin, mohon maaf Bapak-bapak sekalian pikirkan. Yang jelas kami serius dalam penanganan perkara ini. Kami ingin bahwa jangan sampai nanti dalam penanganannya ketika kami ceroboh, ya, ini nanti malah jadi bebas. Itu yang kami hindari. Itu makanya kami amat sangat konsen dan benar-benar teliti dalam penanganan perkara ini. Ini saya berikan bahwa apa yang disampaikan dalam Kapolsek Intel, tujuan saya di sini bersama rekan-rekan saya biasa, kami tidak ingin perkara ini nantinya bebas. Salah satunya itu untuk memang. Makanya kenapa tadi yang Bapak pertanyakan, kenapa Bu kok sampai terakhir ini juga belum, kenapa sampai buatan ini? Nah, salah satunya adalah mungkin yang disampaikan dengan Pak Bisa, bahwa itu pada saat kami beri rekor itu ada perbedaan. Nah kemudian berkas itu kembali. Yang saya tahu buat kemarin itu bahwa ternyata yang tadi yang sudah ada yang melihat terkait dengan pelajar seperti yang disampaikan Bapak Bis, bahwa itu ternyata yang Bapak sampaikan bahwa ada yang melihat. Jadi Pak, kalau terkait dengan rekor kan dengan jasanya, itu kan terkait dengan kebutuhan pada saat berkas yang diberikan. Makanya kenapa sudah rekor pun berkas itu dikembalikan lagi. Nah terakhir yang kemarin kami terima hari Jumat tanggal 11 ya Pak ya, terus sekitar sore hari kita ikut orangnya. Nah disitulah ternyata baru disampaikan adanya saksi yang bisa satunya Pak. Nah dari kami kemudian kan itu tidak serta-merta ya Pak ya, itu kan seperti yang saya sampaikan, kami ada jangka waktu itu 14 hari, tapi kami secepatnya dalam jangka waktu 7 hari penerimaan berkas kami harus menyatakan sikap apakah itu kami bebas satu atau apakah itu kami tidak memenuhi. Namun dari kami memberikan petunjuk itu tujuan kami untuk bisa memenuhi daripada pasal yang disatakan. Jadi kami tidak ada sama sekali untuk memihak-pihak dari tersangka maupun yang bersangkutan. Ini real atau benar-benar untuk kepentingan kami pembuktian di persidangan. Jangan sampai nanti akhirnya kami P21 kemudian di persidangan kami malahan yang kesulitan. Jadi saya pure murni Pak, belum kami P21 bukan tidak mau P21 ya Pak ya, tapi terkait berkas baru kami terima dan saat ini masih masa penelitian dari kami. Seperti itu Pak. Jadi saya sangat berterima kasih bisa berhadapan dengan Bapak-Bapak sekarang ini, kemudian dengan apa yang sudah disampaikan bahwa Bapak membantu untuk pembuktiannya. Nah itu saya sangat berterima kasih Pak. Kami di sini butuh dukungan dari Anda.